di Cianjur, Jawa Barat terlebih dahulu. Angga, selamat pagi. Bagaimana situasi terkini di sana? Apakah pergerakan tanah masih terus terjadi? Selamat pagi. Hingga pagi ini petugas gabungan dari BPBD Relawan Bencana Alam ini masih berada di lokasi untuk melakukan pendataan kepada warga yang terdampak pergerakan tanah di Desa Jati Asih, Kecamatan Bojong Picung, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Ada 3 kampung yang terdampak pergerakan tanah, yaitu Kampung Pasir Cinde, Kampung Sukajadi, dan Kampung Cisalada. Hingga hari ini juga pagi ini saya mendapatkan informasi di Cianjur sendiri masih hujan dan kondisi tanah di wilayah tersebut ini memang cukup labil, makanya hingga hari ini saya mendapatkan informasi kalau masih ada aktivitas pergerakan tanah di lokasi tersebut. Seperti itu. Ya, masih ada pergerakan tanah, ini kondisi tanahnya masih labil dan tadi juga beberapa warga sudah dievakuasi. Lalu apakah ada rencana dari Pemda setempat untuk merelokasi tempat tinggal warga ke tempat yang lebih aman? Riyadi. Ya, hingga hari ini pemerintah desa, pemerintah kecamatan, dan BPBD masih melakukan komunikasi terkait pendataan terlebih dahulu kepada warga yang terdampak pergerakan tanah agar dievakuasi ke tempat yang lebih aman. Hingga hari ini juga warga yang terdampak pergerakan tanah ini dievakuasi atau mengungsi di rumah sanak saudaranya. Dan warga sendiri berharap agar BPBD atau pemerintah terkait untuk secepatnya membuatkan tenda pengungsian dampak pergerakan tanah ini, seperti itu. Baik, dari Cianjur kita selanjutnya ke Palopo, Sulawesi Selatan. Ada jurnalis Kompas TV Amran Amir di sana. Selamat pagi Amran, bagaimana proses pencarian korban longsor? Karena tadi disebutkan masih ada 2 yang masih dalam pencarian. Lalu seperti apa mekanisme pencarian korban longsor tersebut? Ya, baik, selamat pagi Reza dan saudara. Memang ada 2 korban yang diperkirakan tertimbun longsor. Nah, pada Jumat petang kemarin, tim SAR gabungan dari Basarnas, BPBD, TNI, dan Polri serta warga setempat sudah berhasil mengevakuasi 1 korban yang tertimbun longsor dalam kondisi meninggal dunia. Nah, sampai saat ini masih ada 1 korban lagi yang dalam pencarian oleh tim SAR gabungan. Dan saat ini tim SAR gabungan sudah sedang melakukan pencarian yang dibantu oleh warga dan akan mengerahkan alat berat untuk pembersihan jalan ke lokasi Reza. Ya, lalu apakah ada kesulitan atau kendala yang dialami oleh tim SAR dalam mencari korban? Amran. Ya, baik. Memang kondisi di lokasi karena tanah masih labil dan jarak antara lokasi longsor dengan jalan utama itu cukup sangat ekstrim karena kondisi medan yang curam dan tanah yang labil, sehingga agak sedikit menyulitkan bagi tim SAR gabungan untuk melakukan pencarian. Nah, kemarin tim SAR gabungan sudah mendapatkan 1 korban dan korban tersebut sudah dibawa ke rumah keluarga. Sementara ada 5 warga yang menjadi korban ini dan selamat itu sedang menjalani perawatan medis di beberapa rumah sakit baik di Toraja Utara maupun di Kota Palopo, Reza. Baik, terima kasih laporan Anda, jurnalis Kompas TV Amran Amir dari Palopo, Sulawesi Selatan. Dan sebelumnya ada jurnalis Kompas TV Angga Aryadi dari Cianjur, Jawa Barat. Terima kasih rekan-rekan. Kita harus